Halo, selamat datang kembali di channel ini. Kita akan memulai lagi perkuliahan di materi kali ini, yaitu adalah pengertian manajemen SDM. Kalau kemarin kita belajar tentang sumber daya manusia, nah kemarin sempat disinggung sih sedikit tentang MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Nah sekarang kita akan lebih memperdalam lagi tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Jadi pengertian dari MSDM. Apa itu? Yaitu adalah manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Ini definisi yang diberikan oleh Mondi pada tahun 2008. Jadi, bagaimana kita memaksimalkan individu atau memaksimalkan manusia agar tujuan-tujuan organisasi yang kita inginkan dan kita harapkan dapat tercapai. Itu yang disebut dengan pengertian dari MSDM. Yang kedua, ini menurut Witter dan Derwis pada tahun 1996, dia mengatakan bahwa tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi produktif para karyawan. Jadi bagaimana mengupayakan agar karyawan bekerja secara produktif bagi organisasi tentunya. Secara produktif itu yang seperti apa? Yaitu yang mencakup poin-poin seperti strategik, bagaimana memanfaatkan atau memaksimalkan strategi-strategi untuk pengembangan organisasi. Yang etis, tentu yang etis yang sesuai dengan etika, sesuai dengan baik buruknya, yang beradab istilahnya seperti itu, dan bertanggung jawab sosial. Nah ini dia tujuan dari manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Sepertinya ini sempat ditanyakan kalau tidak salah di grup WhatsApp yang pernah didiskusikan beberapa waktu lalu tentang tujuan MSDM. Nah, saya jawab di sini. MSDM adalah merupakan aset yang harus dikelola. Jadi kita harus senantiasa mengelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Lagi-lagi saya tekankan bahwa paling susah yaitu adalah memanage manusia, karena manusia mempunyai hati dan perasaan, berbeda dengan manage barang ya, karena barang tidak memiliki perasaan dan hati, sehingga kita bisa memperlakukan barang sesuai dengan yang kita kehendaki. Berbeda dengan manusia, kita harus mempertimbangkan segala macam aspek, terutama sekali aspek psikologis dan bagaimana caranya agar sumber daya manusia yang dipunya oleh sebuah instansi atau perusahaan dapat bekerja secara maksimal, sehingga perlu adanya pengelolaan yang cermat. Itu dia tentang pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Lalu, apa bedanya MSDM dengan manajemen personalia? Nah, ini dia. Dalam istilah manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Nah, jadi kalau misalkan manajemen personalia, dia hanya fokus bagaimana memaksimalkan karyawan, karena karyawan dianggap sebagai salah satu faktor, jadi merupakan kalau faktor produksi. Jadi hanya karyawan hanya satu item dari pencapaian dari hasil produksi yang diharapkan oleh perusahaan. Bedanya dengan manajemen sumber daya manusia adalah pengertian karyawan merupakan aset atau kekayaan milik yang berharga milik perusahaan. Jadi kalau misalkan aset, jadi kita harus memperlakukannya dengan sebaik-baiknya, yang harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Bayangkan, beda ya antara misalkan manajemen personalia hanya menganggap karyawan sebagai salah satu item bagi kesuksesan sebuah organisasi. Nah, sedangkan manajemen personal MSDM sebagai manajemen sumber daya manusia adalah memperlakukan lebih baik, memperlakukan karyawan
istilahnya adalah memanusiakan manusia, seperti itu. Jadi bagaimana kita misalkan memenuhi kebutuhannya, memenuhi harapannya, memenuhi keinginan dari karyawan tersebut. Jadi ini perbedaan dari manajemen personalia dan MSDM. Lalu kita akan bertanya-tanya, kira-kira kenapa perlu ada MSDM ini? Nah, ini kita masuk ke tujuan-tujuan di dalam MSDM, yaitu ada 4 tujuan. Tujuan organisasional, fungsional, kemasyarakatan, dan personal. Apa yang dimaksud dengan tujuan organisasional? Yaitu memastikan MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasi. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan SDM. Jadi, tujuan organisasional manajemen MSDM yaitu adalah bagaimana meningkatkan efektivitas dalam sebuah organisasi. Jadi, secara kita bentuklah yang namanya struktur-struktur, ada manajer, ada bawahan, dan semacamnya. Nah, fungsi dari manajer tersebut adalah bagaimana memastikan bawahannya dapat dia pegang, dapat dia kondisikan, dan dapat dia arahkan untuk tercapainya tujuan perusahaan. Itu yang disebut dengan tujuan organisasional. Tapi ada namanya tujuan fungsional. Apa itu tujuan fungsional? Tujuan fungsional menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Nah, ini tujuan fungsional adalah misalkan ada seseorang yang ahli. Misalkan kita punya perusahaan bongkar muat barang di pelabuhan. Nah, ada yang ahli dalam hal tersebut. Nah, kita tempatkan si ahli ini sesuai dengan bidang keahliannya sehingga dapat memaksimalkan dari fungsi sumber daya tersebut dan meminimalisir terbuangnya sumber daya yang sia-sia. Misalkan orang yang ditempatkan tidak sesuai pada bidangnya atau bidang keahliannya dan hobinya, tentu tidak akan senang dalam saat bekerja, sehingga ini yang membuat sumber daya manusia akan terbuang percuma. Itu contoh pertama. Kasus kedua yaitu misalkan bagaimana caranya kita merekrut karyawan sesuai kebutuhan dari fungsional perusahaan. Jadi kalau misalkan kita bergerak di pelabuhan, tentu kita yang sesuai dengan karakter karyawan pelabuhan. Dan kayaknya tidak begitu urgent misalkan kita merekrut bagian-bagian di luar bidang kepelabuhan. Misalkan kita merekrut pelukis misalkan, itu kan kurang fungsional. Nah, ini yang disebut dengan fungsional. Jadi merekrut, menempatkan dan mengkondisikan sumber daya manusia sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Nah, ini kenapa kok seperti itu? Agar tidak terbuang-buang tenaga dari sumber daya manusia tersebut. Selanjutnya adalah tujuan kemasyarakatan. Apa tujuan kemasyarakatan dari MSDM? Yaitu bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan tersebut bagi organisasi. Jadi bagaimana sebuah perusahaan itu bisa hidup, bisa berkembang tanpa merugikan masyarakat sekitar. Misalkan kita bergerak di pabrik, misalkan mendirikan pabrik tahu. Nah, pabrik tahu kan memiliki limbah kan, bagaimana kita meminimalisir pencemaran lingkungan? Bagaimana caranya? Nah, kita itu yang perlu adanya manajemen SDM itu. Jadi agar bertanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar. Atau misalkan itulah kemudian belakangan mulai ada yang namanya dana CSR, dana pengembangan sosial masyarakat, misalkan seperti itu.
Itu tentang tujuan kemasyarakatan. Ada tujuan personal. Tujuan personal yaitu membantu para karyawan mencapai tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Jadi bagaimana perusahaan juga ikut serta dalam memenuhi tujuan-tujuan pribadi dan personal dari karyawan yang ada. Apa manfaatnya? Nah, ini agar kontribusi mereka dalam perusahaan dapat maksimal. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan dan dimotivasi. Bagaimana cara pemeliharaan dan mempertahankan karyawan? Jadi ini bagaimana kita memanusiakan manusia tadi, memperlakukan karyawan sebaik-baiknya. Jadi bukan memperlakukan karyawan layaknya misalkan seperti babu atau semacamnya. Jadi kita memanusiakan manusia seperti itu, dan juga dimotivasi. Mungkin ada punishment saat melakukan kesalahan, tapi mungkin ada reward atau kompensasi saat dia meraih sebuah prestasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Nah, ini ada beberapa mungkin yang karyawan kemudian kurang puas dengan kebijakan-kebijakan perusahaan sehingga mengakibatkan karyawan meninggalkan perusahaan. Apa sebabnya? Nah, itu mungkin karena tujuan personal dari karyawan tersebut belum terpenuhi sehingga karyawan berniat untuk mencari tempat baru. Seperti itu. Nah, ini dia tentang pertemuan kali ini tentang manajemen SDM dan tujuan-tujuan dari manajemen SDM ini. Untuk pertemuan selanjutnya, saya harap lebih bersemangat lagi kita akan membahas tentang fungsi-fungsi dari MSDM. Sekian pertemuan kali ini, tetap sehat dan jangan lupa untuk melakukan diskusi interaktif di grup WA masing-masing, serta dan jangan lupa untuk absensi dengan tulis nama kalian di kolom komentar di bawah ini dengan menulis nama, kelas, dan asal kampus kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat dan tetap bersemangat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.